Shalom, selamat malam. Kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Buka Alkitab kita bersama dalam Mazmur pasal 121 ayat ke-1 saja. Baik, sekarang kita mau lihat ayat yang di sini. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sampai di sana saja, saudara. Ya, nah, sekarang kita lihat di sini. Semua kita senang tidak senang itu membutuhkan pertolongan, dan ada masanya, di satu masa kita sangat membutuhkan pertolongan. Ada masanya di mana benar-benar hidup kita itu kalau nggak ditolong minimal babak belur dan hancur. Ya, ada saatnya kita menginginkan pertolongan yang enteng-enteng, misalnya ya lagi berantem, ya butuh nasihat yang ringan-ringan, ya. Tapi ada saatnya sudah benar-benar bubar rumah tangga itu, butuh pertolongan dan campur tangan yang lebih lagi daripada sekedar waktu berantem. Kemudian ada ya waktu sakit ringan-ringan, ya. Tapi ada juga waktu sakit dokternya sudah bilang, ya maaf, kenapa ini penyakit memang belum ada obatnya. Berarti kita benar-benar butuh pertolongan. Jadi jenis-jenisnya ada yang ringan-ringan, ada yang super berat. Nah, sekarang kita mau perhatikan di sini, saudara. Ya, kecenderungan kita kalau butuh pertolongan, Alkitab katakan, walaupun kita sudah orang percaya, walaupun kita sudah ya orang-orang yang katakan apa? Dekat dengan Tuhan, terima pengurapan, mungkin melayani Tuhan, kita akan punya kecenderungan persis seperti ayat yang ditulis di sini. Kita akan lihat kecenderungannya, saudara ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara, kalau saudara pergi Israel, ya, di Yerusalem itu hanya ada 2 gunung, ya. Di luar Yerusalem, keluar dari lembah Ben Hinnom itu, ya, tempat makamnya Absalom dan beberapa nabi. Seberang di sana memang ada Bukit Zaitun, tapi itu tidak di dalam wilayah kota Yerusalem. Di dalamnya itu hanya ada dekat di situ ada 2 bukit, yaitu Bukit Moria dan Bukit Sion. Ya, jadi saudara yang pernah ke Israel, ya, saya yakin tidak pernah ke Bukit Sion. Bukit Zaitun pasti semua pernah. Ya, diajak kenapa? Foto-foto di situ dengan latar belakang kota Yerusalem. Itu rata-rata seperti itu. Bukit Sionnya jarang, apalagi pergi ke bentengnya David Citadel, pasti tidak pernah. Ya, kenapa saudara? Saya juga heran, saya 6 kali pergi Israel bawa grup, itu tidak pernah ada acaranya membawa mereka pergi ke sana. Ya, paling banyak kemana? Pergi berlian. Terus kemana lagi? Waktu Via Dolorosa, pergi beli sofar, beli ini, beli itu. Terus kemana lagi? Waktu di Bethlehem, diajak mampir pergi beli ini, itu, saudara. Ya, padahal sampai hari ini, saudara, benteng Daud itu masih ada. David Citadel itu masih ada. Bahkan sampai hari ini, kalau saudara yang pernah ke tembok ratapan, berapa orang? Ya, begitu saudara masuk, ya, turun dari gerbang itu, diturunkan bus, saudara masuk, ya, sesudah lewat saudara punya tas diperiksa, ya, saudara kan langsung lurus ya ke tembok ratapan, itu letaknya di sebelah kanan. Tetapi sebenarnya begitu saudara selesai diperiksa, saudara langsung ke kiri, belok kiri sedikit, terus kiri lagi, ya, saudara akan ketemu jalan turun ke bawah tanah, itu Museum Sejarah Israel. Ya, saudara akan jalan dari museum itu, terus nanti keluarnya itu di perkampungan Yebus kuno, saudara. Ya, dan saya juga heran, ya, tidak pernah ada orang atau tur membawa orang ke sana, saudara. Padahal Alkitab mencatat, saudara, untuk bisa mengerti tentang Sion, untuk bisa mengerti kenapa, ya, bangsa ini menjadi bangsa yang paling kuat dari 7 bangsa yang ada di Kanaan zaman itu, kita masih melihat mereka punya sistem rumah yang sampai hari ini masih ada. Ya, mereka membangun rumah ke bawah, jadi itu semua batu. Saudara tahu yang pernah ke Yerusalem itu semua bukan tanah tapi batu. Mereka gali ke bawah, mereka bikin rumah di bawah tanah. Ya, karena kenapa? Kalau enggak, kita nggak bisa mengerti tentang Alkitab dengan lebih komplit lagi. Karena kenapa? Turnya lebih banyak, semua yang populer, saudara. Ya, semua yang populer. Nggak ada yang, maaf kata saya bilang, yang benar-benar mendalam sekali. Nggak ada. Ya, cuman ya terpaksa. Kenapa? Ya, kadang-kadang ya saya juga kaget waktu bawa tur ke Israel yang pertama kali saya bawa, saudara, ternyata travelnya dekat di kita suruh jual.
Ya, dia kasih programnya, ini loh Pak, Bapak kami minta mimpin rombongan. Saya pikir grupnya sudah siap, ya. Sudah disiapkan grupnya, kita tinggal bawa. Bukan, saudara. Ternyata kita disuruh, ini Pak brosur-brosurnya. Bapak sedikit, Bapak tolong jualin tur ini. Terus, saudara, kami ditanya, Pak, per kepala Bapak minta berapa? Maksudnya apa, saudara? Misalnya travelnya kasih 2.000 dari travel. Kita nentukan mau dijual berapa? 2.300 kah? 2.400 kah? 2.500 kah? 2.600 kah? Kita yang nentukan, saudara. Maksudnya itu komisinya kita. Sebagai pembimbing rohaninya mereka, juga sebagai marketingnya travel atas nama rohani. Ya, saya kaget, saudara, waktu itu. Saya tidak mengerti, saya pikir saya disuruh bawa. Ya sudah, grupnya sudah ada, saya tinggal berangkat. Ya, saya sebenarnya tidak perlu tour leader karena saya mantan bekerja gitu, jadi saya sudah biasa ngurusi tur-tur seperti itu, ngurusi tiketnya, ngurusi apanya, ya sebelum banyak orang Indonesia yang bisa. Ya, tapi begitu saya tidak ngerti, saya bilang kok, ya lihat jadwalnya, terus apa? Bapak minta berapa? Saya bilang minta apa? Anu Pak, dari travel harganya sekian, terus Bapak mau dinaikkan di brosur ini berapa? Makanya saya sering ketemu orang yang, maaf kata ya, saya pernah ketemu satu hamba Tuhan yang ngomong dia sudah 100 kali ke Israel. Ya, saya ketemu dia waktu di Kairo, saudara, ya, di gereja gantung. Waktu kami masuk bawa rombongan ke gereja gantung, dia ada di situ. Ini yang 100 kali, saudara. Jadinya bolak-balik Israel saja. Saudara bisa tahu kalau satu orang itu cuan $400, bawa 20 itu $8.000 cuannya. Kalikan, katakan 10.000 aja itu 80 juta, saudara, di kantong. Belum komisi beli berlian, belum komisi beli perhiasan. Semua kami sebagai pembimbing rohani dapat komisi. Bukan hanya guide-nya yang dari travel dari Indonesia, bukan hanya guide lokalnya orang Israelnya, bukan. Kami juga kebagian semua. Ya, sehingga saya bilang gila juga ini berohani tapi ternyata, ya, makanya kalau kita jadi tour leader, kita selalu kalau dia belanja kita berdiri dekat cash registernya. Kita liatin totalnya berapa. Kenapa? Kadang ada juga yang nggak jujur, tamunya belanja sekian $1.000, dia cuma kasih kita komisi asal kadar. Jadi kita liatin cash register jalan sekian kasar ya, kita punya gambaran, saudara ya. Di situ saya mengerti, ternyata ya itulah ya, hamba-hamba Tuhan tuh semangat pergi Israel. Kenapa? Karena ya seperti itu. Saya kaget ya, saya diajak lagi, saudara, travel dari Jakarta, Pak Sen, ya, tolong bawa grup. Ya, saya bilang kalau suruh saya marketing tidak. Kenapa? Suruh saya bawa brosur tawa, kasih tahu orang mau pergi Israel? Tidak. Saudara, saya belajar dari pengalaman saya yang pertama. Ternyata saya disuruh, ayo mau ikut. Ya, terus apa? Karena per orangnya sudah kita dapat lumayan. Terus kalau kita pergi katakan ya ke sana, katakan 9 hari, itu disangu lagi per harinya, saudara, dari travelnya. Itu ada uang saku hariannya lagi. Ya. Itu enak. Jadi apa? Kalau pergi sekali, saudara bisa bayangkan 80 juta, ya, katakan cuma 9 hari, ya kan? Itu lebih dari khotbah tiap hari, saudara. Ya, belum lagi kalau maaf dia berlian yang gede-gede itu. Ya, katakan satu biji 60 juta, 70 juta. Wah, itu duit, saudara. Siapa yang enggak senang duit? Tolong angkat tangan. Siapa yang senang duit? Tolong angkat tangan. Sebagian ada yang bingung, Pak, saya senang tapi jarang dapat ya. Jadi saya kepahitan sama duit. Jangan, saudara. Uang itu manis, betul? Betul? Kok agak diam begini? Loh, kita ngomong fair-fairan, saudara. Betul, uang itu manis, amin? Iya kan? Jadi ya kita nggak perlu munafik, saudara, ya. Maka sejak itu setiap kali saya disuruh pimpin, saya selalu bilang, grupnya sudah ada tidak? Kalau tidak ada, maaf, tidak berangkat. Kenapa? Karena selalu seperti itu, saudara. Terus apa? Saya katakan, ada yang sering saya pergi itu, ada satu travel yang kami sering pakai. Berapa? Saya bilang sekian. Tulis sekian di situ, tidak perlu dinaikkan. Kenapa? Karena kita lihat, saudara, hamba Tuhan itu sudah dapat pergi gratis. Betul? Terus waktu itu disaku lagi sama travelnya, per hari itu lagi dikasih uang saku loh, saudara. Coba bayangkan, komisi dapat dari travelnya per kepala, uang saku dapat dari situ, dia shopping di mana saja dapat. Bayangkan, saudara. Ya? Sehingga apa? Orang begitu semangat ke sana, mari kita bersiarah, mari kita ngambil berkat. Enggak usah jauh-jauh, saudara, sebelum berangkat sudah dapat berkatnya. Kenapa? Komisinya. Saudara, minimal itu $200 per kepala. Itu minimal, saudara.
Nggak ada, jarang saya ketemu orang yang mau 100 aja per kepala, nggak pernah, susah. Bahkan maaf, ada yang sampai 1000 per kepala. Saya bekas orang travel, kerjaan saya product development. Saya bisa hitung yang namanya quotation travel, saudara. Misalnya, tur kemana? Harga tiketnya berapa? Hari pertama berangkat ke sana, tiketnya sekian. Terus transportnya sekian, penginapannya sekian hari pertama. Hari kedua, ya, turnya apa? Terus makan siangnya, terus apa? Terus total semua harganya, total sekian hari itu berapa? Di markup 15%, biasanya sampai 20% untuk keuntungan travel. Itu hitungan kerja saya dulu. Ya, makanya kalau bilang, oh, saya udah punya gambarannya, karena dulu pekerjaan saya product development, bagian membuat harga tur dan riset tur. Saudara, misalnya hotel baru buka, saya akan datang ke sana, saya akan cek, saya akan tinggal di situ, lihat servisnya, kemudian baru kita masukkan ke program, kita punya katalog travel. Ya, terus sekarang jadi hamba Tuhan, saudara, yang sama sekali nggak ada urusannya dengan masa lalu itu. Saya juga aneh, Tuhan itu kenapa nggak pakai orang teologi saja, ya? Ya, tapi dia ternyata Tuhan tuh suka cari orang tolologi, saudara tahu? Orang yang bego, nggak ngerti apa-apa, sehingga Tuhan suruh ngomong apa, dia ngomong tanpa pikir, karena dia goblok. Kalau dia sudah pintar, jangan ngomong ini, nanti jemaat tersinggung. Jangan ngomong ini nggak populer. Ya, tapi kalau dia goblok, suruh ngomong apa, dia ngomong, karena dia nggak bisa ngomong yang lain, saudara. Dia bodoh, ya. Dan saya bersyukur saya menjadi orang yang bodoh seperti itu, dan saya tidak pernah minta beri saya kepintaran sampai hari ini. Jadi hari ini kita mau lihat di sini sekarang. Saya tidak pernah sering khotbah tentang berkat, terus terang sampai hari ini. Tapi hari ini saya disuruh khotbah yang berbeda, khotbah tentang pertolongan. Saya nggak ngerti, saudara. Itu di luar daripada bidang saya sebenarnya. Tapi kita akan lihat yuk dengan cepat pertolongan. Jadi di Yerusalem itu ada 2 bukit, satu bukit Moria dan satu bukit Sion. Di luarnya baru ada bukit Zaitun di sebelah timur. Nah, sekarang kita lihat, ya, mengapa firman Tuhan ini mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke bukit Sion dan ke bukit Moria. Ada apa? Kenapa dikatakan oleh pemazmur ini, saudara? Ya, kenapa dikatakan bahwa dia ketika dia akan jepit, ketika dia butuh pertolongan, ketika dia dalam pergumulan, dia butuh campur tangan Tuhan, dia mengarahkan matanya ke 2 gunung ini. Ada apa di kedua gunung ini sehingga dia mengarahkan pandangannya ke sana? Sekarang kita lihat dulu tentang yang pertama, bukit Moria. Ya, Alkitab catat bukit Moria adalah tempat Abraham mengorbankan siapa? Ishak. Di gunung itu Tuhan katakan apa? Di gunung Tuhan akan disediakan. Pernah dengar ayat itu di penyanyian di kitab Kejadian? Lihat, saudara, ya. Jadi apa? Sekarang kita mau lihat. Ketika dia ada dalam pergumulan, ketika dia ada dalam masalah, sekarang dia melihat ke Gunung Moria. Di Gunung Moria Tuhan berjanji, di gunung inilah Tuhan akan menyediakan. Berarti apa, saudara? Banyak orang Kristen, saudara, ya. Kita mau lihat kembali, banyak orang Kristen itu seringkali, saudara, hidup secara liturgi agamawi. Artinya apa, saudara? Ya, oh mungkin ya karena dulu di sini Tuhan sediakan, berarti saya butuh pertolongan, Tuhan janji di sini tempatnya. Jadi kesanalah saya mengarahkan pandangan saya. Perhatikan, saudara. Maksudnya apa? Saudara dan saya, memang Tuhan menjanjikan saudara dan saya hidup cukup, ditolong, dibela, diberkati. Betul. Tapi saudara perhatikan, sekalipun di Gunung Moria Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan sediakan, tidak berarti semua orang, saudara, ya, yang merupakan keturunan Abraham itu akan juga mengalami semua janji Tuhan. Saya ulang. Saya mau ulang sama saudara, supaya saudara dan saya tidak main klaim. Ini pelajaran yang seringkali kacau, saudara, ya. Tahun 2000 itu ada pelajaran klaim. Artinya apa? Saudara lihat mobil yang bagus, saudara ingin, saudara tumpangi tangan. Tuhan, saya minta mobil seperti ini. Saudara lihat orang punya rumah bagus, saudara kepingin, saudara mesti tumpangi. Tuhan, saya kepingin. So, ada pelajaran penumpangan untuk menyedot kekayaan. Seperti orang belajar babi ngepet. Kalau babi ngepet, namanya babi ngepet. Ngerti ngepet itu apa? Orang-orang yang belajar babi ngepet, babi itu minimal harus menggesekkan badannya ke rumah yang hartanya mau disedot. Saudara perhatikan, babi itu yang merupakan penjelmaan manusia itu minimal harus mendekati rumah itu, terus menggesek-gesekkan badannya ke tembok rumah itu untuk menyedot dan mencuri hartanya yang ada di dalam. Itu babi ngepet. Saudara. Makanya tumpangi. Kalau saya kepingin ini, saya tumpangi. Tuhan, saya beri kepingin seperti ini. Itu pelajarannya dot, saudara.
Ya, itu nggak ada di Alkitab. Setiap saudara dan saya mau tumpangi tangan. Ya, saya sering bilang sama jemaat yang saya layani di mana-mana, kalau saudara ingin setiap saudara tumpang tangan langsung diberkati, gampang. Apa? Bawa lap. Setiap lampu merah saudara tumpangi, gerak-gerakan pakai lap, langsung terima 100-an rupiah. Amin. Amin. Kalau dia bayar hati 1000-an. Amin. Iya kan? Itu pelajaran apa, saudara? Seperti babi ngepet. Tempeli terus sedot. Nggak ada, saudara, di Alkitab. Nah, lihat di sini. Ya. Karena kan Daud hidup di perjanjian lama. Iya kan? Betul. Belum ada perjanjian baru zaman Daud. Kitab Samuel pun belum ditulis. Betul kan? Masih bersambung tuh. Belum ada, saudara. Karena itu masih mau ditulis kan sudah mati baru ditulis lengkap. Nggak sambil dia hidup ditulis-tulisin begitu. Nah, lihat apa? Mengarahkan ke Gunung Moria. Oh, mungkin di sini tempatnya. Karena dulu Abraham dijanjikan Tuhan di sini. Kita pergi situ. Ya, memang saudara, ya berapa tahun lalu kami berangkat dari Israel menuju Kairo karena waktu itu penerbangan ke Yordania ada masalah sehingga kami harus terbang itu kebalik turnya, saudara ya. Mestinya kita turun di Kairo dulu, terus masuk Israel, terus keluar lewat Yordania. Tapi ini kebalik, masuk dari Kairo terus pergi Israel keliling, balik lagi ke Kairo baru pulang. Saudara, ya jadi 2 kali lewat padang gurun bolak-balik. Ya, memang di sana, saudara, kami lewat Masa dan Meriba. Kemudian guide-nya yang orang Kristen, ya, dia adalah seorang dokter spesialis yang bahasa Indonesia lumayan baik. Kemudian dia bawa kami ke sumur di sana, di mana sumur itulah yang tempat Tuhan memberikan mereka air. Memang cuma ada 1 sampai hari ini, nggak ada sumur lain di wilayah itu. Ya. Dan Tuhan bilang apa di situ? Janjiku bila kamu mendengarkan suaraku, kata firman Tuhan apa? Maka tidak ada penyakit yang akan menimpa kamu. Itu janji Tuhan di Masa dan Meriba. Kemudian dia bilang, ayo kita berdoa di sini. Ya, kita berdoa, saudara, di tepi laut itu. Apa yang terjadi? Ada 1 orang kemudian dilepaskan Tuhan dari roh bunuh diri. Seorang ibu, ternyata memang dia sudah berapa kali mencoba bunuh diri karena masalah rumah tangga. Ya, memang masalah rumah tangga ini kadang-kadang ada ular tangganya juga, saudara. Betul? Betul, saudara? Kadang naik, begitu ketemu mulut ular langsung merosot. Betul? Ya apa ya? Yang nggak tahu main ular tangga nggak tangan. Nanti bulan depan kita bagikan supaya mengerti. Ya, saudara, baik. Kita lanjut dulu. Apa? Memang, saudara, kemudian ada terjadi sesuatu. Tapi bukan berarti kalau ada penyakit kita harus bawa mereka ke Masa dan Meriba, ke tempat itu. Karena memang Tuhan janji di situ. Itu berarti lama-lama jadi klinik, saudara. Lama-lama jadi tidak Alkitab biasa, seakan-akan Tuhan tidak ada di mana-mana. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Daud. Dia melayangkan pandangan ke Gunung Moria. Kan di sana Tuhan janji Tuhan akan sediakan segala sesuatu. Aku berharap ke sana. Mungkin dari sana datangnya. Ayat 2 katakan pertolonganku adalah bukan dari Gunung Moria, saudara, dan saya lihat. Jadi apa lagi, saudara? Banyak orang menginginkan pertolongan, mereka konsepnya adalah harus berkorban dulu baru tertolong. Harus berkorban dulu baru ada pertolongan. Berarti apa? Pertolongan Tuhan itu tidak gratis, harus ada korban, terutama berbentuk materi karena zaman itu berbentuk domba. Lihat, saudara, ini konsep yang salah. Kenapa, saudara? Lihat, memang di waktu itu sesudah Abraham taat, ya, mau mengorbankan anaknya, kemudian ternyata Tuhan sediakan itu domba, ya. Kan berarti Abraham tidak mengorbankan apapun, betul? Betul. Loh, iya apa ya? Karena kan ternyata Tuhan yang sediakan itu domba kan di atas gunung. Bukan domba dibawa sama Abraham dalam mana? Kalau bukan anakku kalau anakku tidak jadi dipotong berarti aku ini domba. Enggak, atau Abraham tidak bawa domba naik kan? Betul. Nah, sekarang lihat di sini, saudara. Ya, pelajaran yang kedua, seringkali saudara dan saya merasa bahwa untuk dapat pertolongan Tuhan itu harus berkorban materi. Saya mau ulang. Ya, bulan lalu saya saksikan ada 1 orang importir yang minta pasen tanah saya di pantai sana, daerah wisata itu saya mau jual. Terus tolong Pak Hasan doakan kalau terjual saya kasih angpau. Detik itu juga saya punya Android, langsung nomornya blacklist.
saudara. Ya, saya mau beritahu saudara cara blacklistnya gampang. Kalau saudara pakai WhatsApp, saudara dari WhatsAppan itu saudara blacklist, dia masih bisa kirim SMS ke saudara lewat nomor yang sama berbentuk SMS. Tapi kalau saudara blacklist dia dari namanya di phone book, terus saudara masukkan itu blacklist number atau spam number, kirim SMS pun nggak bisa. Ya. Nah, kenapa saudara? Dia menganggap supaya mulus, ya, yang dia inginkan, dia akan apa? Bernasar memberi. Saudara perhatikan, seakan-akan apa? Tuhan itu mesti disogok-sogok dikit lah, mesti disuik-suik kalau bahasa kami, suik. Kalau saudara nama suik bahasa Mandarin tuh sogok dikit supaya lancar. Ya. Lihat, seringkali kita seperti itu, saudara. Apa? Ya, saya harus nabur lebih banyak supaya tertolong. Saya harus kasih lebih banyak. Itu konsepnya, saudara. Perhatikan di sini. Ya, makanya kenapa saya tidak tahu tiba-tiba ayat ini tadi saya disuruh sampaikan. Saya bilang, Tuhan kan dari dulu Engkau suruh saya sampaikan teguran, nasihat, nggak pernah tentang jawab berkat. Masa ini tentang pertolongan? Ya, ternyata, saudara, hal yang berbeda yang Tuhan mau saya sampaikan. Baik, kita lihat lagi kembali. Jadi yang pertama apa, saudara? Ya, jangan mengkeramatkan tempat tertentu, itu yang pertama dulu. Bisa? Zaman sekarang banyak, saudara, yang mengkeramatkan, bahkan mengkeramatkan pendeta. Kami manusia yang bisa salah 100%, bukan salah 50%, 100%. Dan Roh Kudus tidak pernah mengangkat kami menjadi penggantinya untuk menjadi pembimbing saudara. Betul? Betul? Memang saudara, Roh Kudus itu dikatakan penolong, tapi tidak pernah jabatan itu dikasangkan ke kami para hamba Tuhan. Dan tidak pernah juga, saudara, kami dijadikan pengganti Roh Kudus untuk setiap saat bimbing saudara, nasihati saudara, beritahu saudara sesuatu. Tidak pernah. Itu tugasnya Roh Kudus. Ya, saudara, sehingga apa? Kita harus mendudukkan hamba Tuhan di porsi yang benar. Ya, kalau saya nggak senang, saudara, saya nggak menikmatinya. Terus terang saya katakan sama saudara, bukan bangga, bukan saya nggak menikmatinya. Itu salah adalah salah. Kenapa? Loh Pak, kalau orang tambah tergantung sama kita kan Pak, cennya banyak. Betul. Saya mau beritahu saudara, semakin orang tergantung sama kita, semakin dia banyak memberi kepada kita untuk bikin kita senang. Tetapi itu salah di mata Tuhan. Kenapa? Ketika kita membuat orang bergantung kepada kita, selalu hanya mendengarkan kita. Itu salah. Kenapa? Kita membuat orang ikut kita, bukan ikut Yesus. Semua rasul-rasul itu mengajar orang ikut Yesus. Saudara pun sampai hari ini itu disuruh ikut Tuhan, bukan ikut Petrus, Paulus, dan lain-lain. Betul? Betul? Betul, saudara? Oke, saya nggak bahas itu terlalu dalam. Itu khusus sebenarnya untuk apa? Kalau biasa kami buat seminar-seminar hamba Tuhan, saya bicara belakang di situ. Karena banyak orang senang dituruti, banyak orang senang orang lain tergantung sama dia. Itu sudah mengambil jabatan Tuhan, kedudukan Tuhan di dalam hidup orang itu. Saudara, makanya salah satu pelajaran yang dulu pernah sangat ngetop di Indonesia, pelajaran pemuritan discipleship, yang salah satu pendirinya adalah pendeta Kenneth Hagin. Dia katakan apa? Dia bertobat dari pengajaran yang dulu dia buat. Nah, pengajaran itu sempat ngetop sekali di Indonesia. Kenapa? Akhirnya setiap orang itu punya mentor rohani. Terus mentornya inilah yang akan menentukan segala sesuatu di hidupnya. Kenapa? Ini yang jadi pimpinannya, ini jadi kakak rohaninya, ini jadi bapak rohaninya. Dialah yang terus-menerus harus didengarkan. Dan Kenneth Hagin katakan ini salah. Dan dia kemudian meninggalkan pengajaran yang dia buat itu. Ya, makanya seperti kalau saudara perhatikan ya, saudara suka minum-minum apa itu banyak mengandung aspartim. Di Amerika aspartim itu sudah dilarang. Tapi di Indonesia kalau saudara lihat, lihat minuman mengandung aspartim banyak, misalnya apa namanya? Itu loh untuk menambah serat tubuh, minum, buka apa kandungannya aspartim. Pemanis buatannya. Di luar negeri udah nggak boleh, tapi di kita ya kalau orang mati kan memang wis wayahe mati, takdirnya mati, nasibnya mati, bukan karena dia minum benda namanya zat-zat berbahaya. Ya, saudara, makanya bangsa kita ini begitu rohaninya, semua dia percaya karena nasib, saudara. Jadi yang kedua, yang tadi pertama satu, tidak ada tempat-tempat keramat, betul? Betul, secara rohani, kalau ke sana lebih manjur, lebih sakti, betul? Lebih cepat dijawab, nggak ada.
Semua tempat sama. Halo? Halo? Yang pertama. Yang kedua, jangan berpikiran kalau saudara butuh pertolongan, butuh apa, saudara harus memberi dulu, mempersembahkan dulu. Nggak ada hubungannya. Tuhan nggak diperlakukan seperti itu. Ya, walaupun banyak melakukan hal itu. Kemarin salah satu pengurus kami bersaksi. Dia katakan dia punya keluarga pernah sakit berat. Kemudian dokter sudah angkat tangan. Ya, kemudian datang seorang pendeta khotbah di gerejanya. Selesai khotbah gerejanya, kemudian berkunjung, saudara mengunjungi adiknya yang sudah dokter angkat tangan. Pendeta itu katakan apa? Dulu saya pernah doakan orang persis penyakitnya seperti ini dan sembuh. Luar biasa. Amin. Tuhan sanggup sembuhkan, tapi belakangnya nggak enak, saudara. Ya, ada syaratnya, SKB, syarat ketentuan apa itu? Persembahan. Ada belakangnya. Belakangnya apa? Ya, harus mempersembahkan supaya lancar, saudara. Supaya doanya terjawab, supaya keinginannya tercapai, supaya Tuhan jamah. Hebat sekali, betul? Saya kagum dengan hamba Tuhan itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, jadi dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Kok ujung-ujungnya nggak enak? Harus ada apa? Sajennya, maharnya, istilahnya, saudara. Kalau maharnya cocok, insya Allah sembuh. Kalau maharnya kurang, malah mati cepat. Ini kan tidak alkitabiah, saudara perhatikan. Makanya Tuhan bilang, dari mana pertolongan? Mungkin dari Muria. Harus pakai sistem apa? Persembahan. Harus pakai sistem pengorbanan. Harus pakai sistem sajen-sajen. Ini tidak alkitabiah. Saya pernah ngomong, sering saya sampaikan di mana-mana. Kalau ada hamba Tuhan yang bisa mengaku bisa menggandakan uang, mengaku kalau saya persembahkan ke dia, Pak itu pasti berlipat ganda, saya mau jual semua aset saya yang ada. Tapi dia harus bikin hitam atas putih ke materai 6.000. Ya, jumlah yang saya serahkan kepada dia, berlipatnya berapa kali dan kapan, harus jelas. Dan kalau tidak itu terjadi, resikonya juga harus jelas. Saya mau begitu, saudara, karena saya background fakultas hukum. Jangan dia cuma ngomong doang, begitu nggak terjadi, mungkin saudara kasih kurang banyak, saya lagi yang salah, betul? Saya sudah kasih, dia bilang saya kasih kurang banyak, kan cilaka. Mungkin saudara waktu kasih nggak tulus, selalu tidak pernah dia yang salah, kita yang salah terus. Jadi yang kedua sekarang apa konsepnya? Jangan pernah berpikiran Tuhan itu bisa disogok, betul? Hamba Tuhan bisa disogok, Tuhan nggak bisa. Ya, makanya bulan lalu kan begitu saya baca WhatsApp-nya. Nanti kalau laku saya kasih angpau, itu di daerah wisata, berarti juga harganya top. Iya dong, berarti apa? Angpaunya juga top. Saya langsung blacklist number, selesai. SMS pun nggak bisa masuk. Loh, pasien nggak butuh duit, saya butuh duit. Tapi kita harus mengenal etika Alkitab dan etiket hamba Tuhan. Oke lah, mungkin seperti kisah yang kemarin, dia doa dipakai sembuh orang itu, betul? Tapi jangan kemudian itu jadikan modal. Saya doakan orang itu dulu sembuh loh. Sekarang kalau mau sembuh, maharnya dulu kita cocokkan. Saudara bisa bayangkan kalau Rasul Paulus nginjilnya pakai mahar, betul? Nginjilnya pakai apa namanya? Amplop. Mau sembuh? Gampang. Amplopnya sih kita deal no deal, betul? Nah, ini kan kacau, betul? Ini kisah nyata, saudara, kemarin saya dengar dari telinga saya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi apa yang kedua? Saudara jangan berpikiran saudara bisa bayar Tuhan. Amin. Amin. Dan jangan juga suka mendelegasikan masalah saudara kepada hamba Tuhan untuk jadi maklarnya ke Tuhan. Halo? Halo? Pak, ini lo amplop, Bapak doakan lebih tekun ya, lebih sungguh-sungguh ya. Kalau perlu Bapak puasakan. Lah situ kasih saya amplop untuk beli macam-macam, suruh saya nggak boleh beli, suruh puasa. Ngapain kasih saya? Amin. Betul nggak? Ini berarti dia ajar saya jadi orang bodoh, betul? Kasih duit saya untuk pergi makan-makan enak, dia bilang, tapi Bapak harus puasa. Loh, lah kasih duit untuk saya makan-makan toh, masa suruh puasa? Amin. Penyakit orang Kristen itu kalau ngasih. Ya, baik. Terus yang ketiga, saudara, kita lihat lagi kembali. Ya. Gunung Muria. Ya, di gunung itulah kemudian ya Salomo mendirikan bait Allah yang kemudian dihancurkan ya. Pertama dihancurkan oleh Raja Babel, kemudian dihancurkan yang paling parah sampai hari ini tidak dibangun kembali oleh Jenderal Titus tahun 70
Ya, kemudian itu mangkrak sampai sekitar 700 tahun. Orang Kristen cenderung kembali punya prinsip Gunung Moria. Apa? Aku anak Tuhan, aku ini umat pilihan, aku ini mewarisi janji Abraham. Terus seakan-akan semuanya bisa terjadi otomatis dalam hidup saudara dan saya. Tidak. Sekalipun saudara disebut orang Kristen anak Tuhan, tidak semua otomatis terjadi dan saudara alami janji Tuhan. Yang pasti saudara dan saya alami adalah didikan Tuhan, tapi janji Tuhan belum pasti. Saya mau ulang kembali supaya tidak nyesel jadi orang Kristen. Kenapa saudara? Karena kalau saudara tidak diberitahu yang sebenarnya saudara dan saya akan alami, nanti nyeselnya terlalu dini. Kalau saya tahu seperti ini, kalau saya tahu seperti ini. Ya, saya pernah saksikan satu orang ketika dia bangkrut, ketika dia habis, ketika rumah mewahnya dijual, bahkan maaf kata harta yang diwariskan oleh mertuanya dijual. Terus oleh mertuanya juga disupport terus. Ya, dia punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki. Ini anak ini temannya ini saya itu. Ya, terus saya ketemu dia undang saya makan di Galaxy Mall. Dia cerita, Pak Hasan, saya nyesel jadi orang Kristen. Saya menyesal jadi orang Kristen. Kenapa? Karena dulu sebelum saya Kristen, saya diinjili waktu saya bangkrut, waktu saya habis. Kalau saya jadi Kristen, itu akan semua dikembalikan Tuhan. Dan sudah sekian lama, saya tambah pindah ke rumah yang tambah kecil lagi. Kenapa? Tidak punya uang, jual lagi, lebih kecil lagi. Tahu tidak punya, jual tambah kecil terus rumahnya. Saudara, bukan tambah besar. Dia mungkin sudah mempersiapkan sampai dia tinggal di rumah dengan cara berdiri tidurnya. Amin. Dia bilang, saya menyesal jadi Kristen. Kenapa menyesal? Karena pendeta itu menginjilnya dengan cara yang salah. Nanti saudara pokoknya percaya Yesus saja, saudara dibaptis dikembalikan. Jadi jadikan orang dia ikut Yesus karena dia berharap Yesus tukang menampani menanggung utangnya. Sehingga bertahun-tahun Tuhan tidak gantikan, bahkan semuanya habis. Saya pernah ke rumahnya dia yang kecil sekali. Dan saya juga pernah ke rumahnya yang besar sebelumnya. Dia bilang dia menyesal. Berarti apa? Kita sudah salah mengajarkan orang, dan orang itu sudah menerima ajaran yang salah, sehingga dia menjadi pahit dan kecewa. Jadi saudara yang kembali memandang Gunung Moria, apa? Tuhan kan janji sama Abraham, diadakan di sana, semua diadakan. Betul? Kita main klaim janji Tuhan. Oke, dia janji kepada Abraham diadakan. Dia bilang kepadamu diadakan? Tidak kan? Amin. Loh, iya apa enggak? Apa Tuhan bilang? Aku juga berjanji bahwa aku adakan kepada semua keturunanmu. Ada kata-kata seperti itu? Tidak ada. Berarti apa? Lihat. Saudara dan saya harus juga menerima janji pribadi Tuhan. Bukan sekedar janji umum Tuhan atau janji Tuhan kepada Daud dan lain-lain. Saudara klaim itu, saudara merasa diri saudara adalah para tokoh Alkitab. Ya, saya mau ulang kembali supaya saudara dan saya mengerti. Banyak orang seperti tadi saya cerita, banyak orang punya iman bahwa Daud saja bisa mengalahkan Goliat. Iya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Apa saudara Daud? Enggak kan? Betul saudara. Sembarangan dia menempatkan dirinya sebagai Daud. Iya kan? Memang dia mengalahkan Goliat yang begitu perkasa. Betul, Daud mengalahkan Goliat. Ya, kita ini Daud bukan? Setara Daud enggak? Nurut Daud seperti Daud enggak? Enggak. Kok bisa mengidentifikasikan dirinya seperti Daud? Enggak. Ya, jadi kembali ke sini, saudara ya. Yang pertama, berhenti kita seperti zaman dulu mengarahkan mata ke Gunung Moria. Memang Tuhan janji kepada Abraham, tapi tidak berarti otomatis semua juga kepada kita. Halo? Yang kedua, tidak ada tempat-tempat keramat yang lebih manjur untuk berdoa dan menerima jawaban. Ada beberapa orang Kristen yang saya ketemu, dia bilang, kalau kita mau doa puasa yang hebat itu Pak. Ya, saya nggak sebut namanya. Itu tidak Alkitab dia, saudara. Seakan-akan Tuhan yang di situ beda sama Tuhan di tempat lain. Itu kita harus pergi bukit doa Pak. Wah, sana begini katanya. Waduh, itu apa? Mereka lihat persis seperti di Gunung Moria. Tempatnya sana lebih keren, tempatnya sana lebih hebat, lebih manjur, lebih mandi istilahnya kalau kita berdoa. Lebih cepat dijawab. Enggak ada, saudara. Saudara doa di rumah aja, kalau memang Tuhan mau jawab, dia jawab. Amin. Bahkan lebih ekstrim lagi, kalau sudah waktunya saudara lagi tidur pun bisa terjawab. Amin. Gitu loh, saudara. Ya, baik. Yang kedua, Gunung Sion. Kita akan cepat di sini. Ya. Dia mengarahkan matanya ke Gunung Sion. Saudara tahu, ya?
Saul raja pertama tidak bisa menaklukkan Yerusalem, kota Yebus. Dia tidak memerintah di Yerusalem, itu sejarahnya, ya. Daudlah yang berhasil menerobos Sion, kemudian mendirikan kota Daud. Saudara perhatikan, saya akan jelaskan sedikit di sini, ya. Kota Yerusalem itu sudah berdiri beribu-ribu tahun sebelum orang Israel masuk ke dalamnya. Ya, karena di sejarah, catatan sejarah kerajaan Mesir, itu kota Yerusalem itu, ya, yang disebut dengan Yerusalem itu, ya, itu sudah ada raja zaman dulu, Raja Yebus, yang berani menentang kekuasaan Firaun Mesir. Itu sudah lama sebelum bangsa Israel masuk ke dalamnya. Saya mau ulang. Nah, kemudian saudara, dalam proses penaklukan yang dilakukan Yosua, ya, sampai dengan zaman Saul, itu tetap tidak bisa menaklukkan Yerusalem. Karena ada bangsa Yebus yang merupakan bangsa yang sangat amat kuat. Dan hanya Daudlah yang bisa mengalahkan bangsa itu, saudara. Kemudian dia merebut kota benteng Sion dan menyebutnya sebagai kota Daud. Makanya besok pergi Israel, berkunjunglah, pergi David Citadel. Ya, jangan pergi berkunjung, pergi berlian, ya, pergi toko apa namanya? Souvenir. Itu ndak Alkitabiah, saudara. Ya, tapi Alkitabiah buat yang nganter, karena dari sanalah berkat tercurah. Betul, saudara? Iya, makanya jarang ada yang nolak kalau acara-acara ke situ, seneng nganternya, saudara. Saya cerita mas saudara supaya saudara tahu, melek dikit. Oke, kita nggak bahas itu dulu, ya biarlah. Ya, memang hokinya dia dari situ. Ya, oke. Jadi apa? Yang kedua, datangnya dari Sion. Apa, saudara? Itu kan hanya Daud yang bisa mengalahkan. Ya, kenapa? Pimpinan besar pengganti Musa pun, ya, Yosua tidak bisa masuk ke dalamnya. Daud bisa. Jadi apa? Prestasi Daud melebihi Yosua. Prestasi Daud melebihi Saul. Saudara, dia bisa mengalahkan yang terkuat dari bangsa Kanaan itu, yaitu bangsa Yebus. Nah, sekarang lihat, saudara. Mungkin saudara dan saya ketika ada pergumulan dan lain-lain, mulai mengingat prestasi kita di masa lalu, mulai melihat pengalaman usaha kita, mungkin mulai melihat apa yang kita sudah punya, apa yang kita sudah capai. Kita menganggap itu yang besok akan menolong kita. Alkitab bilang dari Tuhan, bukan dari prestasi kita, kebisaan kita, dari aset kita. Saya banyak ketemu orang sakit tidak tersembuhkan, membuktikan kebenaran Alkitab. Betul, bahwa pertolongan bukan datang dari prestasi, dari aset yang dia punya, dari apa yang dia sudah capai, apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki. Betul? Halo? Cuman masalahnya, saya mau jelaskan sama saudara, orang kaya lebih sulit diatur oleh Tuhan daripada orang miskin. Saya mau jelaskan. Makanya nanti saudara cari khotbah saya di internet, judulnya Pemiskinan Supaya Taat. Ya, jadi orang-orang yang sulit taat, gak mau taat, suatu hari terpaksa Tuhan pakai resep kunonya, dimiskinkan, dihabiskan. Supaya kenapa? Kalau sudah kiri biasanya lebih nurut. Doa ya pagi, iya. Kalau kaya, telepon pendeta aja, kirimin duit dia yang doakan kita tidur. Amin. Saya pernah kasihkan sama saudara kan, satu taci telepon saya, Pak Asim tolong doakan saya ya Pak Asim. Ya. Taci di mana sekarang? Saya di mall. Kayak kamu. Oh, kamu shopping suruh aku berlutut begitu. Oh, masalahmu ya urus masalahmu dewek. Ini kisah nyata, saya tidak karang-karang, saudara. Karena kan latar belakang suaranya saya dengar, ini bukan di gereja, dia telepon saya. Dan ini bukan hari ibadah. Taci di mana? Saya di mall. Bagus banget. Lu jalan-jalan suruh saya berlutut. Mending situ yang punya masalah berlutut, saya yang jalan-jalan. Betul kan? Jenglinya begitu. Masa saya yang enggak punya masalah suruh saya yang menderita, betul? Betul. Loh, kan waktu aja berdoa, siapa bilang saya tugas berdoa untuk Anda? Enggak ada kan? Betul? Loh, ada enggak? Ada main klaim, betul? Makanya di profil picture saya kasih gambar seneng ke sana, susah ke sini. Ya saya tulis, jadi mau hubungi saya baca itu dulu, renungkan dulu. Jangan sembarang hubungi. Ya, bulan kemarin pun ada satu orang yang dulunya dekat sekali dengan saya, sama-sama pelayanan dan lain-lain. Udah 9 tahun dia enggak pernah hubungi saya. Tiba-tiba waktu Paskah, Asen selamat Paskah. Saya nggak balas. Saya tahu saudara, dari pengalaman bertahun-tahun, orang-orang Kristen yang tidak pernah hubungi kita waktu hari raya Natal atau Tahun Baru, ketika dia SMS jangan pernah dibalas. Begitu saudara balas, dia akan telepon mulai dan mau konseling.
100% seperti itu, bukan 90. Saya belajar dari pengalaman bertahun-tahun. Orang-orang yang tidak pernah hubungi saya, tidak pernah telepon saya, baru cuma say hello aja. Tiba-tiba, Pak Hasan selamat tahun baru ya, kongsi sinian. Nggak bales. Saya tahu begitu saya bilang kongsi sinian juga dia akan telepon dan konseling. Pengalaman mengatakannya. Ya dia hubungi saya, dia telepon. Ternyata saya udah ngerti, ini abis ini masih ada ujung-ujungnya. Ya kan? Selamat Paskah, Sen. Saya udah tahu ini mesti ada sambungannya, saya diamin. Sebentar kita telepon, saya nggak angkat. Akhirnya dia SMS saya, Sen, udah lama kita nggak kumpul. Ya semua. Dia orang kaya, dia bisa bergaul dengan pendeta-pendeta luar negeri yang top. Dia bisa undang mereka datang untuk pelayanan. Dia bisa undang mereka datang untuk dia bawa keliling ke gereja-gereja mana. Dia orang sangat kaya, dia bisa bayar. Ya saya bilang ya sudah, saya kalah, saya nggak terkenal. Saya minggir. Saya begitu, saudara. Bukan dendam, tapi saya juga nggak mau dipermainkan orang. Cuman butuh doang, baru dicari. Ya kalau sedang jalan sama pendeta-pendeta top luar negeri, nggak lihat si Hasan, karena jalan sama Hasan nggak bikin gengsi naik kok. Siapa Hasan? Hasan itu siapa? Betul? Tapi kalau dia lagi jalan sama pendeta saudara pasti kalau saya sebut nama pasti kenal semua. Top, dia bisa bawa hotelnya banyak. Nah, dia orang sangat kaya. Betul? Tapi kalau super kepepet baru nyari. Ya saya bilang saya nggak mau digituin dong. Minta maaf ya, lu cari aja sana tetap. Udah ke sana aja terus, jangan biarin kita orang nggak terkenal. Saya tegas, saudara, hal itu. Ya bukan kepahitan, bukan. Kenapa? Karena kalau sebegitu kita terus layani lagi, dia pikir oh lu juga masih kepepet, lu ya butuh gua tuh. Tak mau besar kepala. Ya sudah, suka orang terkenal sama yang terkenal aja. Amin. Kita kan cuma dikenal Tuhan, nggak dikenal orang banyak, nggak apa-apa. Ya kita harus ngerti. Ya jangan kepahitan. Amin. Oke, kita lanjutkan. Jadi bukan dari prestasi, kemampuan, ya kan, pencapaian, achievement, ya, bukan dari aset yang kita punya dan lain-lain. Ya, saya banyak pengalaman melayani orang kaya-kaya, mereka sulit taat. Selalu tawar-menawar, merasa apa? Karena kekayaan menimbulkan rasa aman. Saudara kalau tidak punya uang banyak, pasti tidak rasa aman. Kalau saya sakit gimana? Kalau ada kebutuhan gimana? Pasti. Tapi kalau kaya, sakit gampang. Mau ke Singapura yang gimana? Betul? Ya enggak? Kalau Mount Elizabeth nggak bisa, Mount Sion. Benar. Pergi Israel sana berdoa mungkin siang malam. Amin. Saudara, sulit saya ketemu banyak mereka bantah, lawan, tidak lakukan. Ya udah, tugas saya hanya menyampaikan. Kalau mereka tidak lakukan. Besok mereka tanya, saya tidak mau bertanya kepada Tuhan. Cukup sampai di sini. Prinsip saya seperti itu, saudara. Mungkin ada yang bilang, pasien, kan Tuhan mau memberkati lewat orang kaya. Saya mau beritahu saudara. Ya, buat orang kaya 100.000 adalah 100 juta. Buat orang miskin 100.000 adalah 100.000. Kenapa? Saya banyak ketemu di Pasen. Pernah saya dikasih cuma 300.000. Pasen ini ya berkat dari Tuhan. Tolong Pasen hemat-hemat ya pakainya. Sampai gua bisa hemat sampai mana? Ini saya tidak karang, saudara. Ini kisah nyata. Dia kasih saya jauh sampai. Tolong hemat-hemat ya Pasen pakainya. Capek. Nek lu ngomong sampai Tio lu kasih gua nasihat gitu, bener. Sampai hemat bagaimana 300.000, betul? Ayo ibu-ibu. Sehemat apa 300.000? Betul? Saya belajar, saudara. Ya ada berargin. Orang kalau memberi, sedikit memberi banyak pesan. Terus terang saya bilang. Tapi orang yang sangat banyak memberi, gak ada pesan. Benar. Saya perhatikan dari pengalaman saya dari mulai tahun 90 dipanggil Tuhan melayani itu, saya lihat polanya. Ya, kasih cek jauh nih saudara. Wih, pesannya Pak Hasan, tolong ya adik saya punya pergumulan, tolong saya punya cek jauh nih untuk semua ya saudara. Ini kisah nyata. Saudara, cek jauh itu dia pikir ini cek jauh ini adalah cepet jauh ya. Jadi saudara, kamu harus doakan adik saya punya tak hitung-hitung satu orang cuma segini. Jadi ini bener saudara, saya tidak karang, saya terus hitung. Oh, satu orang cuma segini jadinya. Wah, bocah ini. Kenapa? Saudara pergi dokter spesialis saja di sini udah berapa ratus ribu? Berapa ratus? Cukup cepet? Cukup 100.000? Nggak cukup. Itu pun cuma ngomong-ngomong loh, nggak diapa-apain, betul? Iya apa nak?
Paling cuma, oh iya nanti pergi laboratorium ya, periksa ini, dikasih surat pengantar. Cuma itu tuh, udah 400.000, betul? Loh, nggak sebut? Nggak sebut, cuma dia ngomong-ngomong terus. Belum periksa, belum nanti bawa lagi pemeriksa aja. Oh ini sakit ini, dia baru kasih obat, betul? Belum lagi, oh ini nggak bisa, harus tindak lanjutnya gini-gini, masih panjang kok perjalanannya. Betul, kita hamba Tuhan kasih tahu akurat, tepat. Saya pernah diundang satu keluarga yang papanya itu adalah pimpinan 12 yayasan, tapi belum percaya Tuhan. Di hari yang sama saya diundang oleh anaknya yang sudah percaya Tuhan. Papanya ngundang suhu dari Jakarta. Anak ngundang pendeta. Keren dong, papa undang suhu. Siapa tahu Tuhan nggak jawab, anu yang jawab. Ya kan dia dua alternatif, saudara. Jadi dia jaga-jaga serep. Amin ya. Ya, terus selesai, saudara. Suhunya datang pagi, sore langsung terbang lagi. Sore langsung Feiqi, Xiyeshen. Terus sekian puluh juta. Saya berhari-hari di sana, pulang cetel. Ini kisahnya apa? Pendeta kalah, cetel sehari. Suhu itu datang pagi dari Jakarta naik pesawat, ngomong-ngomong sama dia, bilang ini begini gini ini. Udah, sore balik. Kasihnya minta ampun, saudara. Loh ini serius, anaknya sendiri ngomong, papa kasih sekian ke suhu itu. Padahal yang akurat mana? Yang terjadi yang mana? Di situ kita belajar. Yang pertama, tidak boleh mengarahkan apa? Harapan ke janji-janji Tuhan. Janji-janji kita pegang, bukan ke Tuhannya, ke janjinya loh. Beda loh, saudara. Betul? Contohnya, begitu suami pegang duit, papa sini sayang. Kenapa? Baru banyak duit. Itu berarti sayang suami atau sayang duitnya? Jujur. Tipis bedanya, betul? Betul, apalagi misalnya suami orang kerja gajian. Papa sini, kan hari gajian sayang. Loh, itu kalau enggak gajian, seakan-akan cinta toh, tapi yang dicintai apanya? Gajinya kan? Tipis tuh bedanya, walaupun dia sayang orang ini, tapi pas lagi gajian baru sayang, betul? Bisa dibedakan maksudnya, Bisa? Atau bingung membedakannya? Karena semua sama-sama? Ya, ada. Jadi di sini kita belajar, nggak usah terus mengharapkan janji Tuhan dan berkatakan. Sekarang berharapnya ke Tuhan. Beda loh saudara, beda loh saudara. Tuhan katakan, terus apa? Kalau kita berharap ke janji Tuhan, tiap ketemu orang, mungkin dari dia, mungkin dari dia, mungkin dari dia. Kita akan selalu mungkin dari ini si A, si B, si C, si D. Ini yang bikin kita kecewa. Saya banyak ketemu orang Kristen yang dikecewakan keluarganya sendiri, saudaranya sendiri. Kenapa? Iya Pak, saudara saya sangat kaya tapi nggak bantu. Lah, ya salahmu kok berharap ke saudaramu. Tuhan bilang berharapnya ke Tuhan. Saudara, bedanya gimana? Tapi bahkan Tuhan selalu nolong lewat orang, betul. Tapi kalau orang itu tidak digerakkan sama sekali untuk nolong, biar itu saudara kandung tidak akan keluar uangnya, tidak akan nolong sama sekali. Betul. Tapi kalau Tuhan gerakkan, biar itu orang yang baru kita kenal, biar orang itu kita tidak pernah ada buat budi kepada dia, buat baik kepada dia, dia bisa ketika dia digerakkan Tuhan. Jadi apa? Kita sering salah ketika kita berharap ke manusia langsung, tidak berharap ke Tuhan. Tuhan baru perintah manusia. Ini bypass sistem, tidak ke Tuhan sih. Kenal sama ini, oh mungkin orang ini tolong saya, mungkin dia yang akan dipakai Tuhan. Selalu kita otaknya selalu kata mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia. Saudara, ini yang jadi masalah orang percaya, saudara. Ya, jadi mulai hari ini nggak ada urusan. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Udah tahu, tapi prakteknya seringkali mungkin pokok saya mau bantu, mungkin saya mau bantu. Ini penyakitnya saudara orang Kristen. Ya, baik. Udah jam berapa nih? Ya, jam 9 lebih. Jadi selesai sampai di sini. Tidak berharap mengarahkan pandangan ke Gunung Sion. Betul? Dari kebiasaan kita, pengalaman kita, kemampuan kita, aset yang kita punya dan lain-lain. Tidak juga berharap ke Gunung Muria, main klaim janji Tuhan, main ingat janji-janji Tuhan. Tidak. Terus menganggap tempat-tempat itu keramat, ya, lebih hebat, lebih sakti, lebih manjur dan lain-lain. Enggak ada buktinya. Jadi sekarang gimana? Aku berharap ke Tuhan. Betul? Aku berharap ke Tuhan. Ingat, itu perlu latihan iman. Itu perlu proses untuk hanya berharap ke Tuhan. Tidak semua orang dengan mudah bisa berharap ke Tuhan. Banyak orang walaupun dia mengatakan berharap ke Tuhan, tapi matanya tertuju kepada sesamanya, keluarganya, dan orang-orang lain.
Butuh latihan, butuh proses yang saudara dan saya harus lalui sampai saudara cuman aku berharap ke Tuhan, aku tidak berharap kemana-mana. Itu butuh latihan, saudara, yang akan didapatkan dari saudara dan saya, diproses oleh Tuhan sampai punya kemampuan hanya berharap ke, ya kan? Bulan lalu saya sudah saksikan sama saudara, ekspansi pabrik, saya nggak datang. Kenapa? Dia cuma datang ke persekutuan kita sekali sudah saja selama persekutuan ini berdiri. Persekutuan kita sudah berdiri kan 3 tahunan. Ya, doa malam dia nggak pernah datang. Terus ya saya nggak datang. Dia nggak datang, saya nggak datang. Kenapa? Oh, mendoakan doa supaya tapi kalau nggak ada dasar firmannya, nggak ada. Itu tuh dukun, saudara. Itu perdukunan. Bedanya pendeta dengan dukun satu. Ketika kita tidak diajarkan firman, hanya didoa-doakan saja dengan pakai firman, itu perdukunan. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa orang nurut firman. Tidak ada sesuatu bisa terjadi tanpa orang itu mau belajar kebenaran. Tidak dengan doa-doa. Terus gimana? Ya kita berharap ke Tuhan. Kenapa? Lu senang toh Pak? Kenapa? Nanti kan dia bisa bantu-bantu persekutuan kita. Pengharapan kita ke Tuhan. Supaya bisa bagaimana? Saudara dan saya akan diproses dalam iman. Saudara akan diproses, dikecewakan orang-orang. Sehingga saudara dan saya kemudian apa? Iya, aku cuman ke Tuhan. Perlu mengalami proses itu. Supaya matanya cuman Tuhan. Kalau sudah begitu, aman. Kenapa? Tuhan lihat kita dari matanya melihat kemana. Betul, waktu orang Israel dikepung mereka minta bantuan Mesir, tertolong? Tidak. Waktu dikepung mereka minta bantuan, setelah buka di Alkitab di Kisah Raja-Raja dan lain-lain, tertolong? Tidak. Makanya sekarang izinkan saudara dikecewakan orang-orang yang saudara harap bisa menolong saudara. Izinkan saudara tidak dianggap, tidak diperhatikan, tidak dihitung, bahkan maaf kata tidak dilihat oleh orang-orang yang sebenarnya bisa mengangkat, merubah nasib saudara dan saya. Supaya ininya terlatih ke Tuhan. Kalau sudah terlatih aman. Kenapa? Alkitab bilang Tuhan tidak, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Apa itu? Roma 5 ayat 5 ya? Betul? Tapi kalau saudara dan saya masih berharap ke manusia, mohon maaf, pasti banyak kecewa. Ya, selesai sampai di sini, tidak ada konseling, kita mau pulang. Kenapa? Kenapa Pak kayak gitu? Ya, supaya yang datang benar-benar tersaring ingin belajar firman, bukan ingin hanya didoakan. Halo? Halo? Kalau saudara tidak dapat sesuatu dari firman Tuhan, perlu kami hamba Tuhan yang khotbah periksa diri, berarti kami khotbah menurut mau kami sendiri. Atau yang kedua, memang umat Tuhan hanya datang gak peduli apa maunya Tuhan, mereka hanya mau sodorkan mau mereka ke Tuhan. Ya, jadi tidak ada doa pribadi. Nanti sepi Pak, kan saya sudah bilang, saya berharap ada penyaringan, ada guncangan. Kenapa? Kalaupun sisa 5, kita tetap jalan. Kenapa? Berarti yang 5 itulah yang nanti benar-benar mau cari Tuhan. Sederhana kan? Betul saudara? Saudara? Nanti kalau yang 5 itu kemudian diangkat Tuhan, itu sudah jadi promosi yang cukup. Betul? Sudah jadi promosi yang cukup. Ya, kita butuh orang-orang yang mau didewasakan, mau taat, sehingga mereka akan jadi iklannya Tuhan, bukan iklannya persekutuan. Sampai di sini tidak ada doa, karena tugas saudara lah berdoa masing-masing, bukan kami terus yang mendoakan. Amin. Baik, selamat malam, Tuhan berkati.